Lots of organic matter, even organic matter is still floating. Because we taken this soil near to the bamboos. Near the bamboos. There's not a lot of clay and a lot of sand. Jadi ini tanahnya apa? Strukturnya banyak tanah liat dan pasir. Ini kan kita ambil airnya banyak tadi. That's all water. Yeah, so it'll take some days for all this to clear, but most of what's in that water now is clay particles. But it looks like really good organic matter. Very little amount of clay, and mostly sand. This one. So this is under the bamboo forest. Ya. Jadi ini bagus karena bahan organiknya banyak. Kemudian mungkin kita butuh beberapa hari lagi untuk melihat jernih airnya. Dan ini juga bagus karena apa? Ya luasnya sedikit dan banyak pasirnya. Mungkin karena kita ngambilnya dekat dengan rumpun bambu tadi. And this one here was taken Near to the kayu manis apa bang? Yeah. For the cinnamon tree. Cinnamon. Near the cinnamon tree. Again, small layer of clay, mostly sandy, very free draining. Terlalu banyak pasir ya. Jadi keras apa? Kering. Iya. Lihat karena Tanahnya liat. karena kebanyakan pasir. Ini tadi beliau ngomong kalau air kita harusnya menunggu beberapa hari dulu untuk melihat semua liat di dalam air ini kan masih keruh nih, harusnya nanti jadi jernih dia turun ke bawah. Nah gitu, jadi ini clay yang sedikit ini sebenarnya tidak terlalu bagus karena banyak ampas jauh lebih banyak pasirnya. Tapi ini terbantu dengan banyaknya bahan organik. Karena bahan organiknya banyak, sehingga ini terbantu meskipun claynya sedikit. Nah yang ini claynya lebih banyak dibandingkan ini. Clay itu tanah liat. Tanah liatnya, yang lembut di atas ini. Walaupun ini juga masih didominasikan oleh Masih dari pasir. Jadi kalau masih banyak pasirnya, bahan organiknya diperbanyak. Gitu solusinya. Semakin banyak pasirnya, semakin banyak bahan organiknya. More sand, Ayo jelaskan. Capek lah, aku bek bukan sembarang bek. Kelompok duo. anak saya mana? Yang tahu. Ayolah, Mbak Ut. Tadi John minta tolong Ati untuk menjelaskan yang di dalam Miko. Iya. Mbak Ut bisa juga kok. Coba Mbak Ut. Nah, siapapun. Jelasin. Nanti aku nambahin aja. Maksudnya Jadi gini Pak, yang ini, yang di atas ini yang lembut, ini adalah tanah liat atau lempung kalau bahasa kita bisa juga. Nah sedangkan yang di bawah ini pasir. Nah seperti yang kita pelajari tadi kan tanah liat itu kan sudah banyak ininya. Ini sampai ini tanah liat, ini sampai sini pasir. Nah, seperti yang kita belajar tadi kan tanah liat itu banyak kandungannya, ada magnesium, ada aluminium dari belajar kita tadi. Nah, liat ini bagus, dia bisa menyimpan air dengan baik sifatnya. Nah, tapi ini sebenarnya mungkin nggak segini tanah liatnya karena ini masih keruh Pak. Jadi kita nunggu beberapa waktu dulu sampai airnya jernih, sampai seluruh kandungan tanah liat yang di dalam air ini turun. Nah, mungkin nanti bisa sampai segini lah kira-kira. Nah, organik yang di atas yang ngambang-ngambang ini adalah bahan organik. Kan kira-kira nambah lah yang jelas. Yang ini adalah bahan organik. Nah yang ini, perbandingan antara tanah liat dengan pasirnya kan jauh mana Pak, banyak ininya. Nah semakin sedikit tanah liat yang dikandung oleh suatu tanah, harus semakin banyak bahan organik yang dibutuhkan, yang diberikan. Gitu. Jadi sebaiknya ini semakin banyak bahan organik. Ditambah bahan ini masih sedikit. Sekarang. Nggak perlu tambah sekarang Pak. Itu yang sebelahnya lagi. Garis deh supaya nampak bedanya. Yang sebelah sini juga begitu Pak. Ini ada sampai sini ini
sebenarnya masih tanah liat, tapi ada bedanya. Yang ini kan kuning, Mbak. Yang lebih terang itu tanah liat atau lempung. Kalau yang agak hitam tapi masih kecil ini debu. Nah itu masih bagus. Yang dua ini masih bagus. Nah yang ini sampai sini Pasir. ini adalah pasir. Kalau yang ini kayaknya nggak terlalu kelihatan nih yang debunya. Ada sedikit ya. Yang ini lumayan kelihatan. Ini sampai ini adalah debu. Kemudian ini sampai ini adalah tanah liat. Ini bahan organiknya. Nah lagi-lagi kan perbandingannya masih jauh. Banyak pasirnya dibandingkan dengan tanah liatnya, sehingga ini harus banyak organik. Ini di mana Pak? Tanah di mana Pak? Pohon tengah. Nah, berarti harus lebih banyak bahan organik yang diberikan ke tanah. Gitu Pak. Ya, jadi bagaimana Pak, mau beli berapa kilo? Yang di sawah itu Pak, Begitu ya Mbak Ati? kita temukan yang di kelompok 1 itu perbandingan tanah liat dengan pasirnya itu 50% itu sudah bagus, tapi di sana tidak ditemukan bahan organik. Jadi makanannya banyak, tapi tidak ada yang menangkok dong, nggak ada mangkoknya yang bisa diserap untuk dimakan tanaman. Jadi apa? Tanda kutip sia-sia lah, banyak makanan tapi tidak ada yang diserap. Sebaiknya banyak dikasih bahan organik biar nutrisi yang di dalam tanah itu ditangkap oleh bisa diserap oleh tanaman. Bahan organik isinya bantuan mangkuk yang bisa sampai letak makanan. Iya. Bakar dia mudah. Pertanyaannya adalah sawahnya sawah organik atau sawah kimia? Kimia tadi kata Pak Jab. Itu sawah kimia. Itu hasil praktek berpuluh-puluh tahun. Kalau pakai kompos itu bahan organik itu akan ada di kompos, dan pastinya mapuang begitu diambil tanahnya. Jadi kalau bahan kimia karena langsung zatnya saja yang dia aja, ya itu saja yang diambil langsung oleh makanan. Sisa bahan organik yang fungsinya kan organik itu lamanya diurai sama tanah, itu tidak tinggal. Nah jadi itu contoh dari sawah kimia. Terserah. Menandakan lahan itu tanah yang subur, cocok untuk kehidupan mikroorganisme, cocok untuk tumbuhan baban tua. Nah, model atau kehidupan. Nah, strukturnya mungkin teksturnya, strukturnya tanah kok. Yang bagus itu, yang ideal untuk ditanami. Mr. John, they ask about how we can differ or we can see the living soil that or ideal soil that can make the plant grow well. How we can differ? How you can see, well, I think you need to have a lot more organic matter Organic matter. than what you have there. They're all very low in organic matter. All those, you know, if you went to a really good high fertile organic farm, you would see a lot more organic matter. You need to increase that top layer of organic matter. There's very little. But none of these farms these are all chemical farms. Okay. They haven't been adding compost. Okay. Maybe how the comparison between the organic matter with the soil, the sand or clay. There are 4 major components, right? Organic matters, clay, silt, and Sand, yeah. So the What's an ideal? Yeah. Yeah, an ideal. I think a third is an ideal. You know, a third organic matter, a third clay, a third site is ideal. Okay. Very few. I've seen very few reach that. You know, but that would be an ideal. So maybe say that, you know, a third would be really good. Untuk mengetahui tanah yang baik atau yang untuk tumbuh, pokoknya itu banyak organik material organiknya. Pokoknya semakin banyak bahan organiknya itu semakin bagus. Nah, menurut beliau tanah yang ideal atau tanah yang subur itu kira-kira perbandingannya antara bahan organik kemudian tanah liat dengan pasirnya itu kira-kira 3:3:3. Sepertiga dari seluruh. Artinya suatu lahan di lahan itu harus ada bahan organik sepertiga atau sepertiga. 33%. Nah, 30%. 30% lagi. Berarti 30% pasir, 30% lagi. petani kan tak punya alat mengukur. Mengukur awak bisa menentukan ke bahan organik sekian,
kemudian yang 3 tadi, Pak tahu, Pak caranya secara Bantu petani ikut. saja. Untuk ikut Pak. Minta tolong jalan melihat, Pak bantu ikonya. Oh dibuka. Ulang lihat. Pak John. Third means a third of clay, a third of sand, a third of silt. No. Third organic layer, third of clay, third of sand. 3 organik, 3 clay, 3 sand, 3 pasir. I put the silt with the sand. You know, silt is just fine sand. Ya, fine sand. Yeah, that bottom layer usually gets broken up a little bit into fine sand and coarse sand. Jadi sebenarnya silt atau lempung itu bagian dari pasir juga yang partikelnya kecil sekali. Jadi kalaupun kita nggak ngelihat ada lempung kelihatan di sini, sebetulnya ketika ada pasir pasti sudah ada lempungnya. Makanya debunya. Makanya komposisi idealnya sepertiga bahan organik, sepertiga tanah liat, sepertiga pasir. Iya. Ya. Lalu